lalu seperti apa. Ini saya saya kasih lagi untuk yang baru-baru ikut ya. Bentar, saya share screen dulu. Ya. Nah, udah kelihatan belum ya? Sudah, dokter. Ya, oke. Nah, sorry. Jadi ini gambaran tentang IMO RMO tahun lalu gitu ya. Mungkin kalau yang belum pernah, kan beberapa kan memang belum pernah ikut ya. Jadi IMO RMO sama IMO itu yang mengadakan biasanya INSKI, jadi Ikatan Mahasiswa Senat Kedokteran Indonesia. Kita itu masuk ke wilayah INSKI 3 gitu ya. INSKI 3 INSKI 3 itu DIY, Jawa Tengah sama Kalimantan gitu. Terus untuk IMO RMO sendiri biasanya itu rata-rata itu diadakan itu sekitar bulan September, Oktober, November. Jadi masih akhir tahun gitu ya. Nah, ini saya pakai pedoman yang tahun lalu karena yang tahun ini kan pasti belum keluar ya. Jadi IMO RMO itu ada 3 tahapan, tahapan pengisian, semifinal, dan final. Itu. Nah, memang agak berbeda. Sekarang saya akan lebih fokus ke RMO dulu ya, karena biasanya RMO dulu, terus habis itu baru berikutnya adalah IMO. Gitu ya. IMO itu adalah yang nasional. Nanti untuk yang tahap penyisian seperti biasa ya, dia ada multiple choice, biasanya online. Kemudian satu tim itu 2 orang. Gitu. Nanti akan diminta mengisi totalnya kalau yang tahun lalu itu 100 soal 100 menit. Nah, nanti mungkin di TM kalau tahun lalu saya agak-agak lupa, sepertinya jawaban yang salah itu tidak ada, kadang-kadang seperti ada pengurangan gitu ya. Jadi untuk jawaban benar +1, terus habis itu tidak dijawab 0, terus kalau jawaban salah -4. Biasanya itu ada yang seperti itu modelnya. Gitu. Tahun lalu saya lupa ingat. Nah, jadi hati-hati nanti kalau misalnya multiple choice itu dalam menjawab, kalau misalnya Mbak nggak yakin ya lebih baik dikosongkan gitu. Itu titipan kalau di tahap penyisian. Kemudian nanti kalau misalnya lolos tahap penyisian, biasanya dia akan delegasi itu akan ke maju akan maju offline, masuk ke tahap semifinal offline biasanya. Nah, untuk yang tahun lalu itu semifinal itu ada 6 tim ya, dipilih 6 tim. 6 tim dari perwakilan berbagai FK gitu ya. Cuma 6 tim aja, terus dia akan masuk ke SOKA dan OSPE. Nah, ini agak berbeda dan tidak pernah dilakukan di universitas kita, yaitu SOKA. Nah, kalau OSPE itu seperti tentamen gitu ya, nanti akan diberikan preparat, kemudian kalian akan menjawab sambil dikasih waktu, terus habis itu geser gitu ya, seperti tentamen. Nah, kalau SOKA itu yang memang agak berbeda. Intinya sih seperti tutorial. Kalian akan diberikan kertas, terus diberikan skenario. Nah, nanti kalian akan tulis jawaban dari skenario itu di kertas, gitu ya. Mungkin kemarin kalian sudah dikasih tahu sama yang tahun lalu ikut ya kakak kelas kalian. Kemarin saya minta untuk ngobrol-ngobrol dulu dengan kalian, gitu. Terus habis itu kalau misalnya lolos di tahap semifinal, maka dari 6 itu akan diambil 50%-nya, yaitu 3 tim masuk ke tahap final. Nah, tahap final ini biasanya OSC, ya, OSC seperti yang kalian lakukan, plus ada lomba cepat tepat gitu. Jadi seperti rebutan ya. Ada pertanyaan, terus kalian akan menjawab secara rebutan. Nah, itu adalah tahap final. Itu adalah kira-kira
gambaran dari yang akan kalian lewati gitu ya. Nah, sekarang target kita adalah bisa lolos ke tahap penyisihan dulu. Jadi bisa menyelesaikan MCQ-nya 100 soal itu ya. Nah, untuk soal-soal MCQ ini dari tahun ke tahun mirip seperti soal-soal UKM PPD. Latihannya pun biasanya juga saya ambil dari soal-soal UKM PPD terakhir untuk MCQ. Jadi nanti kalau kalian punya kenalan boleh, atau misalnya kalian ada buku UKM PPD yang lama-lama, silahkan kalian kerjakan, terutama soal-soal untuk kardiorespiratorinya gitu ya. Tahap semifinal, tahap final. Nah, nanti sebelum ini juga saya ambil dari materi yang tahun lalu ya, dari dari yang diberikan oleh panitia. Jadi ini ada materi tentang kardiologi. Nanti mungkin yang respirasi akan dijelaskan oleh Dr. Christine ya. Jadi untuk materi-materi yang kardiologi itu kita dari yang dilistkan oleh panitia itu sebenarnya bisa dibagi menjadi materi aritmia, materi koroner, materi struktural, shock, katup, terus ada core pulmonale, infeksi, kongenital, dan vaskuler. Nah, ini beberapa mungkin untuk angkatan yang 2022 sudah dipelajari ya. Nanti sambil yang 2023, angkatan 2023 nanti mungkin bisa mengikuti belajar pelan-pelan dari kakak-kakaknya, terutama untuk materi-materi yang patologis gitu ya. Gitu. Nah, ini mungkin untuk Michael sama Christian mungkin tahun lalu sudah mengikuti. Jadi tahun lalu itu kita cuma diberikan waktu kira-kira 6 minggu ya. 6 minggu sebelum masuk ke babak penyisian ya. Cuma 6 minggu aja. Jadi 6 minggu itu amat sangat mepet sekali. Nah, dari kardio ini hanya yang saya tampilkan hanya jadwal kardio saja. Karena nanti sendiri-sendiri ya. Nanti saya khusus kardio dan Dr. Christine khusus respiratori. Jadi kita sendiri-sendiri. Nah, untuk kardio bimbingannya ini 2 kali. 2 kali seminggu. Nah, nanti belum respirasi. Respirasi mungkin kemarin juga 2 kali seminggu, jadi total 4 kali seminggu. Nah, itu kan terlalu padat sekali ya. Padahal di sisi lain kan kalian masih ada kuliah, masih ada macam-macam juga ya. Jadi makanya untuk tahun ini kita mulai dari lebih awal gitu dibandingkan dengan cabang-cabang lain. Karena jujur ya materi kardiorespiratori itu banyak gitu ya. Karena ada 2, kardio dan respirasi gitu ya. Walaupun tetanggaan, tapi kardio dan respirasi itu sangat berbeda sekali gitu ya. Berbeda sekali gitu ya. Makanya materinya banyak gitu. Nah, supaya tidak sampai 4 kali seminggu, nah jadi kita mulai lebih awal supaya ya maksimal kalau dari kemarin wawancara kemarin kan idealnya kan ya sekali sampai 2 kali ya seminggu. Kita jangan sampai sepadat itu. Jadi kalian juga ada waktu belajar yang cukup untuk mempelajari materi-materinya gitu ya. Itu. Nah, untuk yang tahun ini jujur nanti sebelum saya susun, nah makanya saya mau ketemu duluan untuk kira-kira yang kalian mungkin sudah tahu. Jadi kira-kira kalian jadwalnya nggak bisanya kapan gitu ya. Nanti saya jelaskan. Nah, ini yang saya bilang, jadi untuk yang bimbingan IMO RMO ini kita fokuskan berbeda. Jadi kalian biar nggak mumet ya, biar nggak pusing gitu ya. Belajar kardio, respi, padahal kardio respi itu beda. Jadi Mei dan Juni ini nanti kardio dulu. Kalian fokus belajar semua kardio. Juli, Agustus nanti baru kalian akan mulai belajar semua tentang respirasi gitu ya. Jadi biar nggak mumet ya, gitu. Sebentar, ini Dr. Christine ngabari saya bentar ya. Mau join kayaknya.
Saya baris Dr. Christine dulu. Oke, jadi itu ya di 2 bulan pertama. Nanti September, nanti kan September itu nggak biasanya sih kadang jarang yang awal bulannya. Bisa jadi babak penyisiannya itu kalau tahun lalu kan pertengahan September ya. Nah, nanti di minggu-minggu awal September, nanti kita tinggal banyak latihan soal juga bisa. Nah, nanti selama bimbingan juga seperti ini kira-kiranya kita ada, kita ada latihan-latihan soal. Pertemuannya rata-rata ya 2 jam, cukuplah 2 jam atau 3 jam gitu ya. Ini saya sudah coba buat template apa namanya jadwal. Kemarin saya sempat tanya ke Christine, kalian ujian 2L tanggal 5 sampai tanggal 9 ya. Jadi mungkin di minggu itu nanti kita bimbingannya ya setelah kalian ujian 2L tanggal 9 itu. Kemudian yang dari 2023 kira-kira ada ujian kalian kapan ya? Kalian berjalan blok apa ya ini ya? Kalian saya tulis sekalian aja. Sekarang baru ganti ke blok 2A. Tanggal berapa ya kalian? Mulai responsing itu dari tanggal 26 Mei. Dokter. Tanggal berapa? 26 Ujiannya? 26 apa? Mei. 26 Mei. Mei. Iya. 26 Mei. Ujian blok? Blok apa ya? Blok kalian. 26 itu. 2A, dokter. 2A. Untuk ujian bloknya hari Jumatnya. Oke. Sorry. Ya, nanti akan saya untuk ini nanti akan menyesuaikan ujian. Jadi kalau misalnya kalian ada ujian atau misalnya ada jadwal atau posting nggak ya? Jadi mungkin jadwal ujian bilang aja ya. Karena sebisa mungkin bimbingan ini nggak mengganggu belajar kalian, terutama untuk belajar blog lagi yang lagi berjalan ya. Sampai tanggal seminggu ya. Tuh. Nah, kalau kita lihat-lihat, saya bimbingannya prefer di hari Jumat malam ya, Jumat malam. Kenapa? Karena kalau Jumat malam itu kalian sudah selesai di minggu itu, dan Sabtu Minggu kalian libur. Jadi harapannya Jumat nanti kalian bisa bimbingan, terus Sabtu Minggu kalian ada waktu untuk mereview dari bimbingan di hari Jumat itu. Jadi kalian ada kesempatan untuk belajar. Karena kan Sabtu Minggu kalian libur ya. Itu. Nanti memang pada beberapa kondisi, kalau misalnya saya berhalangan di hari Jumat, mungkin kita bisa bimbingan di hari libur, Sabtu atau Minggu. Gitu ya. Kalau misalnya memang ada bimbingan tambahan, ya bimbingan tambahan, saya yang kosong mostly itu adalah Rabu malam. Gitu ya. Kemarin saya mau Rabu malam cuma pas kebetulan juga berhalangan kemarin karena ada tamu. Lalu kalau ada tamu, mostly saya Rabu dan Jumat malam itu kosong, gitu ya. Jadi nanti kalian silahkan kalau misalnya ada kegiatan, tolong di set jangan antara Rabu atau Jumat malam gitu. Mungkin beberapa waktu nanti kalau misalnya seperti minggu ujian ini, minggu adalah ada ujian, nanti bimbingannya di hari Sabtu, gitu ya. Sabtu atau bahkan Minggu. Jadi intinya libur ya, pas hari libur. Itu. Kalau Rabu biasanya mungkin pembahasan soal-soal yang ringan-ringan nanti bisa dari Rabu. Tapi itu tentatif ya, Rabu itu hanya tentatif.
tapi mostly Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi pas weekend aja. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kira-kira untuk bimbingan ilmu RMO. Nanti, oh ya, nanti saya minta setelah pertemuan ini saya dibuatkan grup, ya, grup untuk delegasi ilmu RMO tahun 2025 ini. Terus nanti akan saya buatkan Dropbox gitu ya. Dropbox, di Dropbox itu nanti ada slide-slide presentasi dari tahun lalu gitu. Slide presentasi dari tahun lalu. Silahkan dibaca-baca boleh sebelum kita pertemuan. Kira-kira pertemuannya miriplah seperti ini ya. Nanti ada bahas aritmia, bahas koroner, bahas katup, kayak gitu. Tapi mungkin yang saya mau cobakan di tahun ini adalah karena beberapa dari kalian sudah ada yang ikut IMO RMU tahun lalu, kemudian kalian juga sudah dapat materinya. Untuk tahun ini presentasinya saya minta dari kalian, gitu ya. Jadi bukan saya yang presentasi, tapi kalian yang nanti coba presentasi karena sambil latihan soka, gitu ya. Sambil nyicil latihan soka. Nanti soka itu seperti apa? Kan kemarin sudah dikasih tahu ya, atau kalian boleh tanya kakak kalian yang tahun lalu juga boleh soka itu seperti apa. Kalau nggak salah Christian dulu yang IMU itu penyisiannya juga sudah ada soka gitu ya. Jadi kalian sambil belajar soka gitu ya. Nah, karena di sini ada yang 2023 ya. Nanti misalnya aritmia gitu ya. Aritmia ini kan gangguan irama jantung. Nanti mungkin tidak ada basic cardio ya. Basic cardionya nanti kita sebar gitu ya. Nanti akan kita sebar. Jadi kalau aritmia nanti basic aritmia itu nanti yang akan membawakan adalah yang akan 2023 gitu ya, 2023. Kemudian untuk patofisiologinya masuk ke aritmianya nanti akan dibawakan yang angkatan 2022. Misal kalau aritmia itu ada bagaimana sih anatomi dari aliran listrik dari SA node, kemudian ke jalur internodal, kemudian ke AV node, kemudian ke berkasis, nah seperti itu dan seterusnya itu nanti akan membawakan adalah 2023 itu ya basicnya karena kalian sudah dapatkan. Kemudian bagaimana pencetusan potensial aksi gitu ya, potensial aksi di generator dan potensial aksi nah itu potensial aksinya itu bagaimana perbedaannya. Kemudian mekanisme aritmia itu ada 3 ya, yang ada reentry, kemudian kayak gitu-gitu. Nanti saya harapkan yang membawakan 2023 ya. Nanti kalau mulai dari penyakit ke atas yang membawakan harapkan supaya nggak nganggur juga seperti tahun kemarin ya. Kalau tahun yang kemarin kan yang adik kelasnya banyak mengikuti ya, dia mengikutin gitu. Jadi tahun ini lebih ada partisipasinya. Terus materinya silakan jiplak ya, boleh jiplak ya, jiplak dari nanti yang di Dropbox itu dari presentasi saya di Dropbox itu yang tahun lalu nanti sudah tak ini kan. Kemudian boleh kalian tambahkan, oh ya untuk tahun ini nanti saya sudah dari kakak kelas kalian sekarang udah koas Amer ya. Andreas Mertian itu membuat catatan koas gitu ya, catatan koas. Silahkan ke ke Instagramnya dia, download tentang khususnya yang kardiorespi punya dia ya. Nanti di situ dia itu isinya juga beberapa ada bimbingan saya di situ. Silahkan yang belum ada di slide itu dimasukkan di Dropbox. Jadi semakin slide-nya itu semakin lengkap supaya kalian bisa pelajari gitu untuk bersama gitu ya.
Terus kalau misalnya kalian mau menambahkan sendiri, misalnya belum tercatat di slide saya maupun belum tercatat di slide di catatannya si Pak Amer, boleh kalian tambahkan sendiri juga boleh gitu ya. Untuk presentasinya dicoba kalau bisa jangan sampai lebih dari 1 jam, ya 1 jam sampai 1,5 jam, oke lah maksimal. Karena kan sekali pertemuan kira-kira 2 jam, supaya nanti setelah presentasi tetap saya akan kasih feedback gitu ya. Feedbacknya sekitar ya ngajari temennya kan lebih. Sorry, tadi saya mana ya saya yang terdengar? Halo? Izinin jawab dokter yang dari Kak Amer itu dok. Oh ya, ya. Jadi nanti silahkan kalian tak ulang lagi ya, mungkin belum ini. Jadi nanti ada PPT saya yang untuk tahun lalu saya masukkan Dropbox, terus kemudian kalian silahkan download di catatannya Amer. Nanti kalau misalnya belum ada di PPT saya, silahkan tambahkan catatan Amer ke dalam PPT, sekaligus nanti kalau misalnya kalian sekiranya butuh menambahkan, boleh kalian tambahkan sendiri kalian ke dalam PPT. Ya. Terus satu lagi, kan kita bimbingannya kan anggap aja Jumat ya, kita sepakati tiap hari Jumat sore ya setelah kalian kuliah. Bimbingannya kita mulai sekitar jam 7 ya, jam 7. Kalau misalnya kira-kira bisa ya jam 6 agak maju, tapi rata-rata jam 7 malam tiap Jumat. Kemudian PPT-nya, nah supaya kalian bisa pelajari dulu, itu kalian share maksimal sekali hari Rabu ya, hari Rabu ya, Rabu. Jadi kan Jumat kalian presentasi, Rabunya kalian share dulu di Dropbox gitu ya. Kalian share dulu di Dropbox. Nanti pembagian siapa membuat ini, siapa membuat ini, saya yang bagi aja supaya kalian, dan nanti outline apa yang harus ditampilkan minimal di PPT itu nanti juga saya kasih supaya kalian nggak bingung juga ya untuk menyusun PPT. Seperti apa, mana yang harus ditampilkan gitu ya. Nanti saya kasih outline lengkap supaya kalian tidak bingung juga ya membuat PPT-nya harus berapa, harus sampai mana gitu ya. Nanti saya kasih outline. Intinya dengan membuat PPT itu kalian belajar, kemudian kalian juga dengan bisa mempresentasikan, berarti ya saya kalau presentasikan saya anggap kalian sambil belajar juga untuk SOKA dan OSCE. Nanti kan SOKA dan OSCE itu skill kalian presentasikan juga akan dinilai. Nah itu sekalian juga untuk belajar. Di tahun ini kita perbaiki dari tahun lalu. Kok tahun lalu kan dengerin saya kuliah gitu kan ngantuk juga ya. Nanti begitu lolos babak penyisian, masuk ke SOKA, masuk ke OSCE, nanti bingung karena nggak biasa kan. Gitu. Jadi saya biasakan juga sekalian untuk SOKA dan OSCE. Kalian mulai belajar presentasi-presentasi biar ngomongnya nanti lancar. Gitu. Terus, apa lagi ya? Itu dulu. Nanti kita mulai awal Mei ya, tanggal 1 ya, tanggal 1 nanti kita mulai. Materi pertama adalah aritmia. Nanti untuk materi aritmia ya tadi untuk yang materi
awal, materi dasar, fisiologi, dan sebagainya, nanti yang presentasi 2023, angkatan 2023, dan untuk materi patofisiologisnya di angkatan 2022. Terus, ya itu ya. Kemudian karena ini ya sama seperti tahun lalu ya, karena biasanya kalau sudah pertemuan itu kita kadang nggak bahas lagi. Saya harapkan sih kalian bisa mengikuti tiap ada bimbingannya. Kemudian silahkan kalau misalnya atau mungkin nanti kalau seperti Christine ya ada mengikuti lomba juga, bilang aja karena nanti mungkin jadwalnya bisa digeser ya. Kalau digeser hari Rebu itu ya ketemuan atau weekend. Intinya weekend atau Rebu lah intinya itu. Jumat, Sabtu, Minggu atau Rebu. Itu. Selain itu silahkan kalian bebas-bebas aja buat janji atau mungkin kalian ada ya. Oke. Ada lagi yang kalian mau tanyakan dulu supaya kita kesepakatan bersama supaya kita bisa enak nanti untuk bimbingan ilmu RM. Ada. Ya. Sudah. Dokter Christine. Ya, nanti mungkin ini kalau Dokter Christine belum selesai, belum kelihatan ya wis. Kalau misalnya Dokter Christine belum ini, nanti ya ini dari kardio dulu ya, karena memang kardio jalan dulu. Kalau teknis kardio kira-kira seperti itu, nanti Mei, Juni, nanti mungkin akan mendekati Juli, nanti bulan Juli dan Agustus nanti mungkin akan dikumpulkan oleh Dokter Christine untuk ya seperti ini ya, bimbingan seperti ini. Terus fokus dulu ke penyisihan ya, penyisihan. Nanti kalau misalnya kalian memang rajin mau mulai belajar untuk anatomi, kemudian fisiologi, kayak gitu-gitu, aktif mencari dosennya gitu. Karena kan kalau saya kan mungkin hanya bisa lewat gambar, tapi kalau misalnya seperti OSPE, Pentamen itu kan kalian butuh ini ya, butuh melihat preparat. Untuk PA juga ya, kemarin tahun lalu kurang di preparat PA. Nah, nanti kalau kalian mau mendalami preparat PA, silahkan hubungi dosen-dosen terkait ya, gitu, supaya disiapkan ini preparat-preparatnya gitu, kalian bisa nyicil belajar. 2 bulan ini silahkan fokus kardio dulu, kemudian nanti 2 bulan berikutnya silahkan baru fokus ke respi gitu ya, supaya kalian nggak mumet gitu ya. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau enggak, ya kira-kira seperti itu mumpung belum kita mulai. Ada. Oh ya, yang aktif ya, yang aktif. Saya tahun lalu juga ngomong sendiri, saya nggak suka kalau ngomong sendiri, jadi boleh banyak bertanya, makin banyak bertanya, makin bagus. Itu ya. Oke. Silahkan bertanya, silahkan. Nggak ada pertanyaan yang salah. Kalau misalnya kalian nggak paham, berarti saya yang salah, karena saya ngajarinya, saya anggap nggak kalian mengerti gitu ya. Jadi supaya saya bisa tahu apakah kalian paham atau enggak, silahkan bertanya. Kalau kalian nggak bertanya, ya saya anggap kalian bisa-bisa aja. Ngerti-ngerti aja gitu ya. Permisi dokter, Oke. mau tanya dokter. Hmm. Mungkin saya izin bertanya kalau nanti untuk presentasinya itu, tadi kan kata dokter satu materi itu ada yang diajarin sama adik tingkat, ada yang diajarin sama angkatan 22. Nah, kalau misalnya yang untuk yang patologinya atau yang penyakitnya itu diajarin satu penyakit satu orang atau satu penyakit itu diajarin oleh beberapa orang? Nah,
nanti saya kasih outline gitu ya. Jadi nggak semua ya. Jadi walaupun yang mengerjakan cuma 1 orang, tapi ya itu tadi saya minta share hari yang presentasi 1 orang, tapi nanti di-share semua wajib mempelajari gitu ya. Nah, misalnya kalau kayak aritmia gitu ya, supaya kalian nggak tiap minggu, aritmia nanti akan yang menyajikan akan ada 1 orang aritmia gitu. Terus apa namanya katup, nanti 1 orang akan belajar mengenai katup gitu. Nggak usah, tenang aja kalau misalnya kalian presentasinya masih kurang-kurang, saya akan memberikan feedback gitu ya. Saya akan memberikan feedback. Nanti anggapannya nanti semua akan mendapatkan hal yang sama gitu. Jadi bukan per penyakit ya, misalnya aritmia nanti 1 orang ngomongin tentang sinus takikardi, sinus bradikardi enggak. Jadi langsung ngomongin semua tentang aritmia ya. Aritmia per blok penyakit gitu. Nanti jadwalnya saya akan share di grup, jadi kalian buat grup. Nanti saya saya share siapa membuat ini, siapa membuat ini. Jadi kalian bisa belajar lebih dulu, mungkin mempersiapkan beberapa. Enggak semua akan presentasi tiap minggu ya. Jadi misalnya minggu ini yang presentasi Arnold sama Christine misalnya gitu ya. Terus minggu depan mungkin yang presentasi Haryadi sama Michael kayak gitu ya. Gitu. Terus nanti kalau misalnya memang beberapa struktural itu kan ada nggak sudah dibahas mengenai materi fisiologisnya ya mungkin 2002 yang angkatan 2023 nggak presentasi gitu ya. Gitu ya. Gitu. Nah, saya harap itu tadi untuk membuat presentasi kenapa saya bagi 2023 sama 2022 saya harapkan juga supaya kalian saling kenalan lah. Nanti kalian kan bisa kalau misalnya kalian buat presentasi berdua gitu kan kalian ini bisa belajar yang 2022 mengingat lagi materi dasar yang 2023 juga saling belajar dari kakak kelasnya mengenai materi patofisiologi. Itu, ya. Itu. Oke. Kalian kalau misalnya di angkatan 2023 misalnya membuat materi yang fisiologis, kalian boleh loh, enggak harus. Kalau kalian bingung, kalian boleh konsulkan ke kakak kelas kalian. Ini saya sudah buat seperti ini gitu ya. Kira-kira kurang ditambahin apa, gitu boleh kalian konsulkan ke kakak kelas kalian. Jadi kalian juga mengingat lagi materi-materi awal sebelumnya. Gitu ya. Oke, itu tenang, nanti saya kasih outline kok. Jadi kalian tahu batas-batas apa yang harus ditulis. Outline-nya lengkap, udah tak buat. Oke, sudah. Sudah. Kalau dari saya cukup, dokter. Gitu ya. Ya kalian belajar dibawa santai aja tapi tetap serius. Terus ya dinikmati aja bimbingan ini gitu. Jadi harapannya kita bisa belajar bareng-bareng. Kalau misalnya nanti saya usahakan ya kalau misalnya memang nanti di hari libur pas mungkin nanti liburan ini ya, liburan semester pendek itu semester pendek, liburan antar semester kalian bisa lebih senggang, lebih slow. Kalau misalnya saya juga lagi senggang, mungkin bisa kita ketemuan secara offline. Tapi sementara ini karena kalian juga ada, pasti akan susah ya berenam ini, apalagi beda angkatan kan, pasti janjiannya pun agak susah karena kan jadwal kuliahnya juga sendiri-sendiri. Nah, satu angkatan pun kan pasti jadwalnya kan juga berbeda-beda. Jadi sementara bimbingannya online dulu. Nanti kalau sudah libur antar semester, makanya saya tanya, kira-kira kalian ada mau ngambil kuliah semester pendek atau enggak gitu ya, kas atau enggak.
Kalau misalnya kalian senggang, pas liburan antar semester itu nanti beberapa kali mungkin kita bisa ketemuan secara offline gitu ya. Offline itu lebih untuk mendalami yang masih bingung-bingung ya, nggak ada topik khusus, tapi ketemu offline itu adalah untuk mendalami topik yang kalian belum mengerti. Itu. Oke, nanti saya share di grup apa-apanya, tak lengkapin dulu. Terus mulai minggu depan ya. Minggu depan hari Jumat ya, tanggal 4. Minggu depan itu tanggal Maret. Ya, minggu depan tanggal 2 kita ketemuan lagi. Sore jam Jumat kayak gitu ya. Bentar aja. Oke. Sudah. Ya. Untuk basic EKG ya, basic EKG sama seperti tahun lalu ya. Basic EKG kalau belajar anak aritmia itu 2 pertemuan, harus minimal 2 pertemuan. Basic EKG pun juga banyak. Silahkan basic EKG belajar sendiri. Nanti basic EKG kalau misalnya ada yang belum jelas di basic EKG, silahkan ditanyakan. Tapi tidak perlu kira-kira kalian basic EKG perlu kita bahas sendiri atau enggak? Kalau misalnya perlu dibahas sendiri berarti nambah 1 pertemuan. Sudah jelas belum ya basic untuk angkatan 2022 ya? Perlu dibahas lagi? Kan sudah ada tuh di kuliah. Perlu kita bahas lagi atau langsung masuk ke Izin jawab dokter, kalau dari saya mungkin bisa tergantung angkatan 23 sekali ya dokter. Biar mereka nanti juga 23 akan nanya ke kalian. Nah, kalian akan materinya untuk kami angkatan 22 ya dok? Ya, untuk kalian. Jadi nanti kan basic EKG ya cuma begitu aja ya. Nah, nanti kalian yang akan Mbak ngajarin 2023. Tahun lalu juga seperti itu. Saya minta yang kayak kayak Michael sama Christian saya minta belajar sama kelasnya karena basic EKG ya cuma gitu. Nah, untuk kalian sendiri yang 2022 kira-kira sudah mantap belum ngajarin 2023 mengenai basic EKG? Udah pede belum? Kalau dari saya sih Bosan kayaknya nggak? sudah cukup jelas kalau basic EKG. Udah pede kan ya? Udah pede belum ngajarin? Kalau dari saya sudah sih dok, Ya, sama kalau ada yang kuliah dokter juga udah ada rekamannya dokter kalau untuk basic EKG. Jadi mungkin bisa kami review lagi dari perkuliahan dokter kemarin. Ya, ya udah. Nanti basic EKG sambil jalan aja ya. Untuk yang 2023 silahkan minggu ini kan, anggap minggu ini kalian nanti silahkan kalau yang mau belajar basic EKG hubungin salah satu dari kakak kelas kalian atau kalian boleh ketemuan sendiri belajar bersama mengenai basic EKG gitu ya. Minggu depan kita mulai dari aritmia dulu supaya paling enggak kalian tahu apa itu basic EKG gitu ya. Tahun ini mungkin saya udah banyak koleksi EKG jadi nanti mungkin banyak latihan soal latihan EKG juga bisa lah, tapi EKG nggak terlalu banyak kalau di IMO RMO kayaknya. Nanti bisa ada beberapa latihan EKG gitu ya. Oke, buat grup nanti pembagiannya saya akan bagikan, yaitu tadi ya, biasanya sih saya akan bagikan tiap, ya mungkin nanti sambil tak lihat dulu kira-kira memungkinkan kalau di awal kan kalian bisa nyicil ya, jadi nanti sekalian tak buatkan aja sampai selesai gitu ya. Jadwal pastinya nanti saya akan buatkan sampai selesai. Silahkan japri boleh
atau di grup juga boleh. Kayak misalnya gini ya, ujian blog kalian kapan, itu kan tanggal-tanggal penting ya. Atau misalnya kayak Christine yang saya tahu itu juga mau ikut lomba, silahkan, ini ada Dokter Christine ya, silahkan kalian japri saya supaya saya plotkan di jadwal gitu. Jadi kalau misalnya kayak lombanya Sabtu Minggu weekend gitu ya, nanti mundur bimbingannya di hari Rabu gitu ya. Nah, PPT-nya silahkan dikirimkan 2 hari sebelum bimbingan. Jadi kalau misalnya kita bimbingannya Jumat, ya Rebo harus dikirimkan PPT-nya. Supaya apa? Supaya yang lain yang tidak membuat PPT itu juga bisa belajar. Jadi kalian bisa belajar dulu sebelum bimbingan supaya nanti bimbingannya lebih masuk lagi materinya. Gitu ya. Nah, ini sudah ada Dokter Christine. Silahkan kira-kira Dokter Christine mau ada yang mau diomongkan nggak? Terutama khususnya untuk respirasi aja. Ini berbeda ya. Respirasi. Kalau kardio saya sudah ikut nggak semuanya. Dulu. Bentar, nunggu Dokter Christine dulu. Mungkin masih ini. Bentar, saya. Dokter Christine. Itu. Belum ya. Saya. Japrinya dulu. Mungkin baru join. Oke, Dokter Christine kayaknya lagi ini ya, apa namanya, lagi ini kayaknya cuma masuk aja. Besok nanti dijadwalkan lagi sama Dokter Christine untuk pertemuan, jadi nanti mungkin ada pertemuan khusus juga, jadi kita sendiri-sendiri untuk kardio dan respinya supaya nggak bingung kalian, ya. Kalau nggak ada ditanyakan lagi, saya tutup ya pertemuan ini. Kira-kira seperti itu. Jadi ditanyakan? Sudah cukup, dokter. Oke, makasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Buat grup ya. Baik, dokter. Yuk. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok.